Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudaraku, berkah sahabat yatim Indonesia, seandainya kajian-kajian ilmu yang kami sajikan, yang pertama dimulai dengan kajian spiritual bisnis yang dilaksanakan setiap Rabu malam, dan yang kedua Al-Kahfi Time yang dilaksanakan setiap Jumat subuh, dan yang ketiga adalah kajian bersama berkah sahabat yatim yang dilaksanakan setiap Sabtu subuh. Itu semuanya bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan kita menjadi jalan hidayah untuk mereka dengan bergabung bersama-sama di berkah sahabat yatim dalam kajian-kajian ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jazak kepada seluruh para donatur berkah sahabat yatim Indonesia yang telah membantu terselenggaranya acara santunan anak yatim pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Mudah-mudahan Allah memberkahkan rezeki kita semua, senantiasa memudahkan semua urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, sehatkan kita lahir dan batin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu Terima kasih setelah Bapak Yamin. Bapak, Ibu, saudaraku, berkah sahabat yatim Indonesia. Akhirnya, jangan risau, jangan gelisah. Sampaikan kabar gembira kepada malam bahwa fajar akan menjelang. Sampaikan kabar gembira kepada hujan bahwa kemarau akan segera datang. Itulah hukum alam. Karenanya, sampaikan kepada orang-orang risau bahwa jalan keluar akan segera datang. Janganlah kita menangis karena keadaan. Janganlah kita bersedih karena hinaan orang. Janganlah kita bersedih karena orang lain memalingkan pandangan. Tapi bersedihlah apabila Allah menghinakan. Bersedihlah apabila kasih sayang Allah berpaling. Ingatlah, kita ini seperti anak panah. Mundur bukan berarti terpuruk, tapi sedang disiapkan melesat jauh ke depan. Bersyukurlah dengan ujian kesulitan, karena dengan kesulitan kita akan menjadi orang yang lebih dekat dan lebih nikmat dalam berkholwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak diberikan kesulitan hidup, kita akan lupa kepada Tuhan dan lupa diri. Makanya Allah menguji kita. Inna idhamal jazai ma'idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu tergantung kepada besarnya ibtila, besarnya ujian yang menimpa kita.
Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu idza ahabba qauman ibtila'hum, apabila mencintai suatu kaum, mencintai kita, maka mereka itu akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas ujiannya, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Wa man sakhita falahu sukhtu, maka apabila kita tidak ridha dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan memperoleh kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, kenapa tertunda? Pernahkah kita berkata kepada Allah, Tuhan, maaf ya, sholatku telat karena ada pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak tahajud, habis capek banyak pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak bisa berzikir, habisnya ada teman penting. Tuhan, maaf ya, tidak bisa sedekah, habisnya nggak ada receh di dompet. Tuhan, maaf ya, hari ini tidak tilawah, tidak baca Quran, tidak lapor, nggak ada sinyal. Kira-kira mau nggak seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, hambaku, maaf ya, permintaanmu tertunda dulu. Soalnya sinyalnya putus-putus, tidak jelas. Masih banyak hambaku yang berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi denganku. Sahabat, jangan menuntut Tuhan lantaran lambat permintaanmu, terlambat dikabulkan doa. Namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat berjumpa dengan Tuhan. Padahal Allah telah datang menjumpai kita dalam 5 kali waktu sholat, dan juga dalam sepertiga malam. Salat misalnya, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat. Seperti apa engkau mampu memperbaiki salatmu, seperti itulah engkau akan mampu memperbaiki hidupmu. Bukankah sholat itu bergandengan dengan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan sholat, marilah meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita minta kesuksesan kepada Allah sedangkan kita tidak menunaikan haknya? Atau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung, sukses, bahagia orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Boleh jadi tertundanya segala urusan kehidupan kita, seperti rizki, nikah, pekerjaan, kesehatan, kemapanan, petunjuk dan lain-lain sebagainya. Terlambatnya kita menunaikan hak-hak Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, alhamdulillah saya pada saat sekarang ini sedang berada di pesawahan, tepatnya di Kampung Tipar Kidul, Desa Mekarsari, Kecamatan dan Kabupaten Cianjur. Mohon doa dan dukungan dari sahabat-sahabat semuanya bahwasannya lahan sawah 1 hektar ini akan kami bebaskan, diperuntukkan untuk pondok tahfidz yatim dan du'afa al-mukarramah. Sahabat-sahabat sekalian, kami ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita getarkan Indonesia dengan getaran-getaran para penghafal Al-Quran. Karena semakin banyak getaran-getaran para penghafal Al-Quran ini, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang bertambah imannya. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya bukan anak-anak yatim dan du'afa yang membutuhkan kita, tetapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan mereka. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memenuhi kebutuhan mereka, maka akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, mari kita hidupkan hati kita, karena hidup itu bukan sekedar hidup, tapi hidup itu adalah untuk yang maha hidup. Sahabat, mari kita kekalkan harta dan rezeki kita di tempat ini. Karena orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang berhenti dari nafasnya, tetapi mengalir amal-amalnya sampai hari kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, kenapa tertunda? Pernahkah kita berkata kepada Allah, Tuhan, maaf ya, sholatku telat karena ada pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak tahajud, habis capek banyak pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak bisa berzikir, habisnya ada teman penting. Tuhan, maaf ya, tidak bisa sedekah, habisnya nggak ada receh di dompet. Tuhan, maaf ya, hari ini tidak tilawah, tidak baca Quran, tidak lapor, nggak ada sinyal. Kira-kira mau nggak seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, hambaku, maaf ya, permintaanmu tertunda dulu. Soalnya sinyalnya putus-putus, tidak jelas. Masih banyak hambaku yang berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi denganku. Sahabat, jangan menuntut Tuhan lantaran lambat permintaanmu, terlambat dikabulkan doa. Namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat berjumpa dengan Tuhan. Padahal Allah telah datang menjumpai kita dalam 5 kali waktu sholat, dan juga dalam 1/3 malam. Salat misalnya, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat. Seperti apa engkau mampu memperbaiki salatmu, seperti itulah engkau akan mampu memperbaiki hidupmu. Bukankah sholat itu bergandengan dengan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan salat, marilah meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita minta kesuksesan kepada Allah sedangkan kita tidak menunaikan haknya? Atau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung, sukses, bahagia orang-orang yang beriman.
alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Boleh jadi tertundanya segala urusan kehidupan kita seperti rizki, nikah, pekerjaan, kesehatan, kemapanan, petunjuk dan lain-lain sebagainya. Terlambatnya kita menunaikan hak-hak Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudaraku, berkah sahabat yatim Indonesia, seandainya kajian-kajian ilmu yang kami sajikan, yang pertama dimulai dengan kajian spiritual bisnis yang dilaksanakan setiap Rabu malam, dan yang kedua Al-Kahfi Time yang dilaksanakan setiap Jumat subuh, dan yang ketiga adalah kajian bersama berkah sahabat yatim yang dilaksanakan setiap Sabtu subuh. Itu semuanya bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan kita menjadi jalan hidayah untuk mereka dengan bergabung bersama-sama di berkah sahabat yatim dalam kajian-kajian ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jazak kepada seluruh para donatur berkah sahabat yatim Indonesia yang telah membantu terselenggaranya acara santunan anak yatim pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Mudah-mudahan Allah memberkahkan rezeki kita semua, senantiasa memudahkan semua urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, sehatkan kita lahir dan batin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu Terima kasih sahabat yatim. Bapak, Ibu, saudaraku, berkah sahabat yatim Indonesia. Akhirnya, jangan risau, jangan gelisah. Sampaikan kabar gembira kepada malam bahwa fajar akan menjelang. Sampaikan kabar gembira kepada hujan bahwa kemarau akan segera datang. Itulah hukum alam. Karenanya, sampaikan kepada orang-orang risau bahwa jalan keluar akan segera datang.
Janganlah kita menangis karena keadaan. Janganlah kita bersedih karena hinaan orang. Janganlah kita bersedih karena orang lain memalingkan pandangan. Tapi bersedihlah apabila Allah menghinakan. Bersedihlah apabila kasih sayang Allah berpaling. Ingatlah, kita ini seperti anak panah. Mundur bukan berarti terpuruk, tapi sedang disiapkan melesat jauh ke depan. Bersyukurlah dengan ujian kesulitan, karena dengan kesulitan kita akan menjadi orang yang lebih dekat dan lebih nikmat dalam berkholwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak diberikan kesulitan hidup, kita akan lupa kepada Tuhan dan lupa diri. Makanya Allah menguji kita. Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu tergantung kepada besarnya ibtila, besarnya ujian yang menimpa kita. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu idza ahabba qauman ibtilahum, apabila mencintai suatu kaum, mencintai kita, maka mereka itu akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas ujiannya, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Wa man sakhita falahu sukhtu, maka apabila kita tidak ridha dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan memperoleh kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, kenapa tertunda? Pernahkah kita berkata kepada Allah, Tuhan, maaf ya, sholatku telat karena ada pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak tahajud, habis capek banyak pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak bisa berzikir, habisnya ada teman penting. Tuhan, maaf ya, tidak bisa sedekah, habisnya nggak ada receh di dompet. Tuhan, maaf ya, hari ini tidak tilawah, tidak baca Quran, tidak lapor, nggak ada sinyal. Kira-kira mau nggak seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, hambaku, maaf ya, permintaanmu tertunda dulu. Soalnya sinyalnya putus-putus, tidak jelas. Masih banyak hambaku yang berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi denganku. Sahabat, jangan menuntut Tuhan lantaran lambat permintaanmu, terlambat dikabulkan doa. Namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat berjumpa dengan Tuhan. Padahal Allah telah datang menjumpai kita dalam 5 kali waktu sholat, dan juga dalam sepertiga malam. Salat misalnya, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat. Seperti apa engkau mampu memperbaiki salatmu, seperti itulah engkau akan mampu memperbaiki hidupmu. Bukankah salat itu bergandengan dengan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan salat, marilah meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita minta kesuksesan kepada Allah sedangkan kita tidak menunaikan haknya? Atau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung, sukses, bahagia orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.
dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Boleh jadi tertundanya segala urusan kehidupan kita seperti rizki, nikah, pekerjaan, kesehatan, kemapanan, petunjuk dan lain-lain sebagainya. Terlambatnya kita menunaikan hak-hak Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia,
Alhamdulillah, saya pada saat sekarang ini sedang berada di pesawahan, tepatnya di Kampung Tipar Kidul, Desa Mekarsari, Kecamatan dan Kabupaten Cianjur. Mohon doa dan dukungan dari sahabat-sahabat semuanya bahwasannya lahan sawah 1 hektar ini akan kami bebaskan, diperuntukkan untuk pondok tahfidz yatim dan du'afa al-mukarramah. Sahabat-sahabat sekalian, kami ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita getarkan Indonesia dengan getaran-getaran para penghafal Al-Quran. Karena semakin banyak getaran-getaran para penghafal Al-Quran ini, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang bertambah imannya. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya bukan anak-anak yatim dan du'afa yang membutuhkan kita, tetapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan mereka. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memenuhi kebutuhan mereka, maka akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, mari kita hidupkan hati kita, karena hidup itu bukan sekedar hidup, tapi hidup itu adalah untuk yang maha hidup. Sahabat, mari kita kekalkan harta dan rezeki kita di tempat ini. Karena orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang berhenti dari nafasnya, tetapi mengalir amal-amalnya sampai hari kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, kenapa tertunda? Pernahkah kita berkata kepada Allah, Tuhan, maaf ya, sholatku telat karena ada pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak tahajud, habis capek banyak pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak bisa berzikir, habisnya ada teman penting. Tuhan, maaf ya, tidak bisa sedekah, habisnya nggak ada receh di dompet. Tuhan, maaf ya, hari ini tidak tilawah, tidak baca Quran, tidak lapor, nggak ada sinyal. Kira-kira mau nggak seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, hambaku, maaf ya, permintaanmu tertunda dulu. Soalnya sinyalnya putus-putus, tidak jelas. Masih banyak hambaku yang berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi denganku. Sahabat, jangan menuntut Tuhan lantaran lambat permintaanmu, terlambat dikabulkan doa. Namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat berjumpa dengan Tuhan. Padahal Allah telah datang menjumpai kita dalam 5 kali waktu sholat, dan juga dalam sepertiga malam. Salat misalnya, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat. Seperti apa engkau mampu memperbaiki salatmu, seperti itulah engkau akan mampu memperbaiki hidupmu. Bukankah sholat itu bergandengan dengan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan sholat, marilah meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita minta kesuksesan kepada Allah, sedangkan kita tidak menunaikan haknya? Atau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung,
sukses, bahagia orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Boleh jadi tertundanya segala urusan kehidupan kita, seperti rizki, nikah, pekerjaan, kesehatan, kemapanan, petunjuk, dan lain-lain sebagainya. Terlambatnya kita menunaikan hak-hak Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudaraku, berkah sahabat yatim Indonesia, seandainya kajian-kajian ilmu yang kami sajikan, yang pertama dimulai dengan kajian spiritual bisnis yang dilaksanakan setiap Rabu malam, dan yang kedua Al-Kahfi Time yang dilaksanakan setiap Jumat subuh, dan yang ketiga adalah kajian bersama berkah sahabat yatim yang dilaksanakan setiap Sabtu subuh. Itu semuanya bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan kita menjadi jalan hidayah untuk mereka dengan bergabung bersama-sama di berkah sahabat yatim dalam kajian-kajian ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jazak kepada seluruh para donatur berkah sahabat yatim Indonesia yang telah membantu terselenggaranya acara santunan anak yatim pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Mudah-mudahan Allah memberkahkan rezeki kita semua, senantiasa memudahkan semua urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, sehatkan kita lahir dan batin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu Terima kasih saudara sahabat yatim. Bapak, Ibu, saudaraku, berkah sahabat yatim Indonesia. Akhirnya, jangan risau, jangan gelisah. Sampaikan kabar gembira kepada malam bahwa fajar akan menjelang. Sampaikan kabar gembira kepada hujan bahwa kemarau akan segera datang. Itulah hukum alam. Karenanya, sampaikan kepada orang-orang risau bahwa jalan keluar akan segera datang.
Janganlah kita menangis karena keadaan. Janganlah kita bersedih karena hinaan orang. Janganlah kita bersedih karena orang lain memalingkan pandangan. Tapi bersedihlah apabila Allah menghinakan. Bersedihlah apabila kasih sayang Allah berpaling. Ingatlah, kita ini seperti anak panah. Mundur bukan berarti terpuruk, tapi sedang disiapkan melesat jauh ke depan. Bersyukurlah dengan ujian kesulitan, karena dengan kesulitan kita akan menjadi orang yang lebih dekat dan lebih nikmat dalam berkholwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak diberikan kesulitan hidup, kita akan lupa kepada Tuhan dan lupa diri. Makanya Allah menguji kita. Inna idhamal jazai ma'idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu tergantung kepada besarnya ibtila, besarnya ujian yang menimpa kita. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu idza ahabba qauman ibtilahum, apabila mencintai suatu kaum, mencintai kita, maka mereka itu akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas ujiannya, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Wa man sakhita falahu sukhtu, maka apabila kita tidak ridha dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan memperoleh kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, kenapa tertunda? Pernahkah kita berkata kepada Allah, Tuhan, maaf ya, sholatku telat karena ada pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak tahajud, habis capek banyak pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak bisa berzikir, habisnya ada teman penting. Tuhan, maaf ya, tidak bisa sedekah, habisnya nggak ada receh di dompet. Tuhan, maaf ya, hari ini tidak tilawah, tidak baca Quran, tidak lapor, nggak ada sinyal. Kira-kira mau nggak seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, hambaku, maaf ya, permintaanmu tertunda dulu. Soalnya sinyalnya putus-putus, tidak jelas. Masih banyak hambaku yang berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi denganku. Sahabat, jangan menuntut Tuhan lantaran lambat permintaanmu, terlambat dikabulkan doa. Namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat berjumpa dengan Tuhan. Padahal Allah telah datang menjumpai kita dalam 5 kali waktu sholat, dan juga dalam sepertiga malam. Salat misalnya, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat. Seperti apa engkau mampu memperbaiki salatmu, seperti itulah engkau akan mampu memperbaiki hidupmu. Bukankah sholat itu bergandengan dengan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan sholat, marilah meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita minta kesuksesan kepada Allah sedangkan kita tidak menunaikan haknya? Atau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung, sukses, bahagia orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.
dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Boleh jadi tertundanya segala urusan kehidupan kita seperti rizki, nikah, pekerjaan, kesehatan, kemapanan, petunjuk dan lain-lain sebagainya. Terlambatnya kita menunaikan hak-hak Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia,
Alhamdulillah, saya pada saat sekarang ini sedang berada di pesawahan, tepatnya di Kampung Tipar Kidul, Desa Mekarsari, Kecamatan dan Kabupaten Cianjur. Mohon doa dan dukungan dari sahabat-sahabat semuanya bahwasannya lahan sawah 1 hektar ini akan kami bebaskan, diperuntukkan untuk pondok tahfidz yatim dan du'afa al-mukarramah. Sahabat-sahabat sekalian, kami ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita getarkan Indonesia dengan getaran-getaran para penghafal Al-Quran. Karena semakin banyak getaran-getaran para penghafal Al-Quran ini, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang bertambah imannya. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya bukan anak-anak yatim dan du'afa yang membutuhkan kita, tetapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan mereka. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memenuhi kebutuhan mereka, maka akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, mari kita hidupkan hati kita, karena hidup itu bukan sekedar hidup, tapi hidup itu adalah untuk yang maha hidup. Sahabat, mari kita kekalkan harta dan rezeki kita di tempat ini, karena orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang berhenti dari nafasnya tetapi mengalir amal-amalnya sampai hari kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, kenapa tertunda? Pernahkah kita berkata kepada Allah, Tuhan, maaf ya, sholatku telat karena ada pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak tahajud, habis capek banyak pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak bisa berzikir, habisnya ada teman penting. Tuhan, maaf ya, tidak bisa sedekah, habisnya nggak ada receh di dompet. Tuhan, maaf ya, hari ini tidak tilawah, tidak baca Quran, tidak lapor, nggak ada sinyal. Kira-kira mau nggak seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, hambaku, maaf ya, permintaanmu tertunda dulu. Soalnya sinyalnya putus-putus, tidak jelas. Masih banyak hambaku yang berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi denganku. Sahabat, jangan menuntut Tuhan lantaran lambat permintaanmu, terlambat dikabulkan doa. Namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat berjumpa dengan Tuhan. Padahal Allah telah datang menjumpai kita dalam 5 kali waktu sholat, dan juga dalam 1/3 malam. Salat misalnya, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat. Seperti apa engkau mampu memperbaiki salatmu, seperti itulah engkau akan mampu memperbaiki hidupmu. Bukankah sholat itu bergandengan dengan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan salat, marilah meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita minta kesuksesan kepada Allah sedangkan kita tidak menunaikan haknya? Atau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung, sukses, bahagia orang-orang yang beriman.
alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Boleh jadi tertundanya segala urusan kehidupan kita seperti rizki, nikah, pekerjaan, kesehatan, kemapanan, petunjuk dan lain-lain sebagainya. Terlambatnya kita menunaikan hak-hak Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudaraku, berkah sahabat yatim Indonesia, seandainya kajian-kajian ilmu yang kami sajikan, yang pertama dimulai dengan kajian spiritual bisnis yang dilaksanakan setiap Rabu malam, dan yang kedua Al-Kahfi Time yang dilaksanakan setiap Jumat subuh, dan yang ketiga adalah kajian bersama berkah sahabat yatim yang dilaksanakan setiap Sabtu subuh. Itu semuanya bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan kita menjadi jalan hidayah untuk mereka dengan bergabung bersama-sama di berkah sahabat yatim dalam kajian-kajian ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanah jazak kepada seluruh para donatur berkah sahabat yatim Indonesia yang telah membantu terselenggaranya acara santunan anak yatim pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Mudah-mudahan Allah memberkahkan rezeki kita semua, senantiasa memudahkan semua urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, sehatkan kita lahir dan batin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu Terima kasih saudara sahabat yatim. Bapak, Ibu, saudaraku, berkah sahabat yatim Indonesia. Akhirnya, jangan risau, jangan gelisah. Sampaikan kabar gembira kepada malam bahwa fajar akan menjelang. Sampaikan kabar gembira kepada hujan bahwa kemarau akan segera datang. Itulah hukum alam. Karenanya, sampaikan kepada orang-orang risau bahwa jalan keluar akan segera datang.
Janganlah kita menangis karena keadaan. Janganlah kita bersedih karena hinaan orang. Janganlah kita bersedih karena orang lain memalingkan pandangan. Tapi bersedihlah apabila Allah menghinakan. Bersedihlah apabila kasih sayang Allah berpaling. Ingatlah, kita ini seperti anak panah. Mundur bukan berarti terpuruk, tapi sedang disiapkan melesat jauh ke depan. Bersyukurlah dengan ujian kesulitan, karena dengan kesulitan kita akan menjadi orang yang lebih dekat dan lebih nikmat dalam berkholwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak diberikan kesulitan hidup, kita akan lupa kepada Tuhan dan lupa diri. Makanya Allah menguji kita. Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu tergantung kepada besarnya ibtila, besarnya ujian yang menimpa kita. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu idza ahabba qauman ibtilahum, apabila mencintai suatu kaum, mencintai kita, maka mereka itu akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas ujiannya, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Wa man sakhita falahu sukhtu, maka apabila kita tidak ridha dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan memperoleh kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, kenapa tertunda? Pernahkah kita berkata kepada Allah, Tuhan, maaf ya, sholatku telat karena ada pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak tahajud, habis capek banyak pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak bisa berzikir, habisnya ada teman penting. Tuhan, maaf ya, tidak bisa sedekah, habisnya nggak ada receh di dompet. Tuhan, maaf ya, hari ini tidak tilawah, tidak baca Quran, tidak lapor, nggak ada sinyal. Kira-kira mau nggak seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, hambaku, maaf ya, permintaanmu tertunda dulu. Soalnya sinyalnya putus-putus, tidak jelas. Masih banyak hambaku yang berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi denganku. Sahabat, jangan menuntut Tuhan lantaran lambat permintaanmu, terlambat dikabulkan doa. Namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat berjumpa dengan Tuhan. Padahal Allah telah datang menjumpai kita dalam 5 kali waktu sholat, dan juga dalam sepertiga malam. Salat misalnya, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat. Seperti apa engkau mampu memperbaiki salatmu, seperti itulah engkau akan mampu memperbaiki hidupmu. Bukankah sholat itu bergandengan dengan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan sholat, marilah meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita minta kesuksesan kepada Allah sedangkan kita tidak menunaikan haknya? Atau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung, sukses, bahagia orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.
dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Boleh jadi tertundanya segala urusan kehidupan kita seperti rizki, nikah, pekerjaan, kesehatan, kemapanan, petunjuk dan lain-lain sebagainya. Terlambatnya kita menunaikan hak-hak Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia,
Alhamdulillah, saya pada saat sekarang ini sedang berada di pesawahan, tepatnya di Kampung Tipar Kidul, Desa Mekarsari, Kecamatan dan Kabupaten Cianjur. Mohon doa dan dukungan dari sahabat-sahabat semuanya bahwasannya lahan sawah 1 hektar ini akan kami bebaskan, diperuntukkan untuk pondok tahfidz yatim dan du'afa al-mukarramah. Sahabat-sahabat sekalian, kami ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita getarkan Indonesia dengan getaran-getaran para penghafal Al-Quran. Karena semakin banyak getaran-getaran para penghafal Al-Quran ini, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang bertambah imannya. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya bukan anak-anak yatim dan du'afa yang membutuhkan kita, tetapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan mereka. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memenuhi kebutuhan mereka, maka akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, mari kita hidupkan hati kita, karena hidup itu bukan sekedar hidup, tapi hidup itu adalah untuk yang maha hidup. Sahabat, mari kita kekalkan harta dan rezeki kita di tempat ini. Karena orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang berhenti dari nafasnya, tetapi mengalir amal-amalnya sampai hari kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, kenapa tertunda? Pernahkah kita berkata kepada Allah, Tuhan, maaf ya, sholatku telat karena ada pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak tahajud, habis capek banyak pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak bisa berzikir, habisnya ada teman penting. Tuhan, maaf ya, tidak bisa sedekah, habisnya nggak ada receh di dompet. Tuhan, maaf ya, hari ini tidak tilawah, tidak baca Quran, tidak lapor, nggak ada sinyal. Kira-kira mau nggak seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, hambaku, maaf ya, permintaanmu tertunda dulu. Soalnya sinyalnya putus-putus, tidak jelas. Masih banyak hambaku yang berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi denganku. Sahabat, jangan menuntut Tuhan lantaran lambat permintaanmu, terlambat dikabulkan doa. Namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat berjumpa dengan Tuhan. Padahal Allah telah datang menjumpai kita dalam 5 kali waktu sholat, dan juga dalam 1/3 malam. Salat misalnya, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat. Seperti apa engkau mampu memperbaiki salatmu, seperti itulah engkau akan mampu memperbaiki hidupmu. Bukankah sholat itu bergandengan dengan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan sholat, marilah meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita minta kesuksesan kepada Allah sedangkan kita tidak menunaikan haknya? Atau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung, sukses, bahagia orang-orang yang beriman.
alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Boleh jadi tertundanya segala urusan kehidupan kita seperti rizki, nikah, pekerjaan, kesehatan, kemapanan, petunjuk dan lain-lain sebagainya. Terlambatnya kita menunaikan hak-hak Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudaraku, berkah sahabat yatim Indonesia, seandainya kajian-kajian ilmu yang kami sajikan, yang pertama dimulai dengan kajian spiritual bisnis yang dilaksanakan setiap Rabu malam, dan yang kedua Al-Kahfi Time yang dilaksanakan setiap Jumat subuh, dan yang ketiga adalah kajian bersama berkah sahabat yatim yang dilaksanakan setiap Sabtu subuh. Itu semuanya bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan kita menjadi jalan hidayah untuk mereka dengan bergabung bersama-sama di berkah sahabat yatim dalam kajian-kajian ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jazak kepada seluruh para donatur berkah sahabat yatim Indonesia yang telah membantu terselenggaranya acara santunan anak yatim pada hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Mudah-mudahan Allah memberkahkan rezeki kita semua, senantiasa memudahkan semua urusan kita, melapangkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, sehatkan kita lahir dan batin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu Terima kasih saudara sahabat yatim. Bapak, Ibu, saudaraku, berkah sahabat yatim Indonesia. Akhirnya, jangan risau, jangan gelisah. Sampaikan kabar gembira kepada malam bahwa fajar akan menjelang. Sampaikan kabar gembira kepada hujan bahwa kemarau akan segera datang. Itulah hukum alam. Karenanya, sampaikan kepada orang-orang risau bahwa jalan keluar akan segera datang.
Janganlah kita menangis karena keadaan. Janganlah kita bersedih karena hinaan orang. Janganlah kita bersedih karena orang lain memalingkan pandangan. Tapi bersedihlah apabila Allah menghinakan. Bersedihlah apabila kasih sayang Allah berpaling. Ingatlah, kita ini seperti anak panah. Mundur bukan berarti terpuruk, tapi sedang disiapkan melesat jauh ke depan. Bersyukurlah dengan ujian kesulitan, karena dengan kesulitan kita akan menjadi orang yang lebih dekat dan lebih nikmat dalam berkholwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak diberikan kesulitan hidup, kita akan lupa kepada Tuhan dan lupa diri. Makanya Allah menguji kita. Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu tergantung kepada besarnya ibtila, besarnya ujian yang menimpa kita. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu idza ahabba qauman ibtilahum, apabila mencintai suatu kaum, mencintai kita, maka mereka itu akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas ujiannya, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Wa man sakhita falahu sukhtu, maka apabila kita tidak ridha dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan memperoleh kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, kenapa tertunda? Pernahkah kita berkata kepada Allah, Tuhan, maaf ya, sholatku telat karena ada pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak tahajud, habis capek banyak pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak bisa berzikir, habisnya ada teman penting. Tuhan, maaf ya, tidak bisa sedekah, habisnya nggak ada receh di dompet. Tuhan, maaf ya, hari ini tidak tilawah, tidak baca Quran, tidak lapor, nggak ada sinyal. Kira-kira mau nggak seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, hambaku, maaf ya, permintaanmu tertunda dulu. Soalnya sinyalnya putus-putus, tidak jelas. Masih banyak hambaku yang berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi denganku. Sahabat, jangan menuntut Tuhan lantaran lambat permintaanmu, terlambat dikabulkan doa. Namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat berjumpa dengan Tuhan. Padahal Allah telah datang menjumpai kita dalam 5 kali waktu sholat, dan juga dalam sepertiga malam. Salat misalnya, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat. Seperti apa engkau mampu memperbaiki salatmu, seperti itulah engkau akan mampu memperbaiki hidupmu. Bukankah sholat itu bergandengan dengan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan salat, marilah meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita minta kesuksesan kepada Allah sedangkan kita tidak menunaikan haknya? Atau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung, sukses, bahagia orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.
dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Boleh jadi tertundanya segala urusan kehidupan kita seperti rizki, nikah, pekerjaan, kesehatan, kemapanan, petunjuk dan lain-lain sebagainya. Terlambatnya kita menunaikan hak-hak Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia,
Alhamdulillah, saya pada saat sekarang ini sedang berada di pesawahan, tepatnya di Kampung Tipar Kidul, Desa Mekarsari, Kecamatan dan Kabupaten Cianjur. Mohon doa dan dukungan dari sahabat-sahabat semuanya bahwasannya lahan sawah 1 hektar ini akan kami bebaskan, diperuntukkan untuk pondok tahfidz yatim dan du'afa al-mukarramah. Sahabat-sahabat sekalian, kami ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita getarkan Indonesia dengan getaran-getaran para penghafal Al-Quran. Karena semakin banyak getaran-getaran para penghafal Al-Quran ini, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang bertambah imannya. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya bukan anak-anak yatim dan du'afa yang membutuhkan kita, tetapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan mereka. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memenuhi kebutuhan mereka, maka akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, mari kita hidupkan hati kita, karena hidup itu bukan sekedar hidup, tapi hidup itu adalah untuk yang maha hidup. Sahabat, mari kita kekalkan harta dan rezeki kita di tempat ini, karena orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang berhenti dari nafasnya tetapi mengalir amal-amalnya sampai hari kiamat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, kenapa tertunda? Pernahkah kita berkata kepada Allah, Tuhan, maaf ya, sholatku telat karena ada pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak tahajud, habis capek banyak pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak bisa berzikir, habisnya ada teman penting. Tuhan, maaf ya, tidak bisa sedekah, habisnya nggak ada receh di dompet. Tuhan, maaf ya, hari ini tidak tilawah, tidak baca Quran, tidak lapor, nggak ada sinyal. Kira-kira mau nggak seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, hambaku, maaf ya, permintaanmu tertunda dulu. Soalnya sinyalnya putus-putus, tidak jelas. Masih banyak hambaku yang berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi denganku. Sahabat, jangan menuntut Tuhan lantaran lambat permintaanmu, terlambat dikabulkan doa. Namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat berjumpa dengan Tuhan. Padahal Allah telah datang menjumpai kita dalam 5 kali waktu sholat, dan juga dalam sepertiga malam. Salat misalnya, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat. Seperti apa engkau mampu memperbaiki salatmu, seperti itulah engkau akan mampu memperbaiki hidupmu. Bukankah sholat itu bergandengan dengan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan sholat, marilah meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita minta kesuksesan kepada Allah sedangkan kita tidak menunaikan haknya? Atau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung, sukses, bahagia orang-orang yang beriman.
alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Boleh jadi tertundanya segala urusan kehidupan kita seperti rizki, nikah, pekerjaan, kesehatan, kemapanan, petunjuk dan lain-lain sebagainya. Terlambatnya kita menunaikan hak-hak Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.